Selamat datang di Keruangan, tempat gratis untuk belajar. Di video kali ini, kita akan belajar untuk melakukan georeferensi pada peta. Georeferensi itu apa? Secara definisi, georeferensi adalah sebuah proses untuk menetapkan suatu informasi spasial atau koordinat geografis pada suatu gambar atau peta yang tidak memiliki informasi geografis tersebut. Informasi geografis dalam konteks GIS adalah proyeksi. Tujuan dari georeferensi adalah untuk mengubah peta yang bentuknya gambar, biasa berformat JPEG atau PNG, menjadi data spasial yang dapat digunakan di dalam aplikasi GIS. Hal ini karena di dalam aplikasi GIS, kita membutuhkan informasi lokasi yang tepat dan akurat di dalam permukaan bumi. Secara analoginya di dalam aplikasi GIS, anggaplah bumi itu suatu kanvas yang sangat besar. Nah, georeferensi adalah memberikan lokasi dari peta yang gambar yang misalnya kita dapat peta itu dari website, dari jurnal atau laporan, ataupun peta yang kita dapat dari suatu dinas terkait yang bentuknya gambar, JPEG atau PNG, bukan berbentuk save file, untuk kita letakkan di kanvas yang tepat pada lokasi yang tepat, sehingga dia lokasinya tuh bener-bener lokasi sebenarnya di permukaan bumi. Misalnya petanya ada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berarti nanti dia kalau kita udah georeferensi maka lokasinya akan tepat di situ, sehingga ketika kita geser-geser di aplikasi GIS, petanya akan selalu nempel tepat di situ. Nah, proses dari georeferensi sendiri itu kita memberikan titik-titik pada peta. Peta itu kan bentuknya gambar. Jadi misalnya titik ini itu lokasi asli di permukaan buminya gimana sih? Pada koordinat apa? Atau misalnya lokasinya itu di mana. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan 4 tipe georeferensi. Yang pertama adalah peta yang lengkap, yaitu peta yang memiliki grid dan juga memiliki koordinat di gambar petanya. Yang kedua adalah peta yang tidak lengkap, jadi petanya ada gambar petanya tapi nggak ada gridnya. Yang ketiga adalah gambar dari Google Earth. Dan yang keempat, peta yang gambarnya kurang betul atau gepeng atau misalnya agak buram. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita praktik. Jadi langkah pertama untuk melakukan georeferensi adalah yang pertama, kita memastikan kita memiliki peta yang ingin kita georeferensi terlebih dahulu ya. Jadi contohnya ini, lalu kita bisa buka aplikasi QGIS-nya dan juga project yang kita punya. Oke, jadi untuk QGIS-nya sendiri teman-teman bebas menggunakan QGIS versi berapa. Cuman mungkin di versi QGIS yang agak lama akan ada sedikit perbedaan dengan QGIS yang baru, dimana QGIS yang baru itu tools georeferencer itu ada di bagian layer, di tab layer, sedangkan yang di lama ada di tab raster ya. Jadi kita bisa langsung ke layer georeferencer dan kita langsung open raster. Jadi kita tadi udah menyiapkan filenya ada di sini ya. Jadi untuk georeferensi yang pertama adalah georeferensi peta yang memiliki titik koordinat yang jelas ya. Jadi contohnya ini peta buatan saya untuk tugas akhir. Jadi saya punya grid yang jelas baik untuk proyeksi WGS-nya dan juga proyeksi UTM-nya. Cuman untuk lebih gampang kita akan menggunakan yang UTM atau yang angkanya banyak ini ya. Nah, di diagram Cartesius ya, yang diagram apa itu sih? Yang ada X sama Y-nya itu. X kan yang mendatar, Y itu kan yang vertikal ya. Jadi kita juga bisa ngelihatnya dari situ. Jadi ketika kita masukin angka yang di atas, itu kan angkanya dari kiri ke kanan ya, karena dia posisinya di atas. Maka dia itu kita masukin ke dalam X, sedangkan Y-nya itu yang di sebelah pinggir-pinggir, karena itu di atas ke bawah. Jadi ketika kita oke, kita klik yang add point dulu ya. Ketika kita klik add points, terus kita cari lokasi pertemuan antara X dan Y-nya. Di sini kan digambarin dengan banyak tanda plus ya. Jadi ada tanda plus di sini, ada juga tanda plus di sini. Kita bisa pilih salah satu titiknya. Ini titik pertama ya. Jadi kita pilih yang di paling tengahnya. Kita pilih, tadi kan kita pengen pakai yang UTM ya koordinatnya. Jadi kita ubah yang UTM. Ini kan di Kabupaten Demak, jadi pakai yang 49S. Lalu tadi X-nya berada di angka-angka yang mendatar. Jadi kita pilih 445 223. Sedangkan Y-nya itu yang di vertikal 924 000 924 2234. Oke. Lalu kita bisa pilih titik lainnya. Mungkin saya akan pilih yang ini juga ya. Oke. Karena di sini kita geser ke kanan, berarti yang berbeda hanya X-nya, Y-nya kita bisa copy dari data sebelumnya, seperti itu. Ini X-nya adalah 45 22 34. Oke. Bisa tambah lagi. Kita cari yang baru. Oke, di sini ya. Sorry, belum.
karena petanya ini agak besar ukuran A1, jadi kalau tadi kita ngezoom in zoom out agak nge-lag dikit. Oke. Jadi ini tadi X-nya kita bisa ngelihat X-nya itu dari atas ataupun bawah, begitu juga Y-nya bisa dari kanan ataupun kiri. Ini kan tadi kan kita ada dari kita tadi di mana? Di sini berarti itu X-nya 445 itu 23, Y-nya itu ada di 923 5 itu 23. Oke, seperti itu. Untuk titik-titiknya ini bebas berapa jumlahnya, cuman di sini ada 3 untuk jaga-jaga aja ya supaya lebih bagus aja. Lalu kita tinggal kita kasih output namanya dulu. Biasanya dia by default adalah nama filenya underscore modified, dan dia akan berubah filenya jadi TIFF. Jadi kita oke aja. Lalu kita start georeferencing. Oke, lalu tinggal kita buka projectnya dan dia udah nempel di canvas kita. Dia posisinya tuh sesuai di permukaan bumi. Cara membuktiinnya gimana? Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita tadi habis nge-georeferensi yang prop ini. Prop ini bisa kita taruh di bawah garis batas admin. Dan dia posisinya udah sesuai ya. Mungkin di bawahnya kita bisa pakai peta. Jangan peta topografi, pakai peta yang kayak mungkin jenis tanah ya, yang warna lebih gampang. Dia udah sesuai ya, jadi dia ukurannya sama persis. Mungkin biar lebih terlihat lagi kita kasih XYZ tiles di bawahnya, dan ya dia posisinya udah sesuai banget untuk melihatnya di lautnya ya. Ini antara mati dan nyala dia sesuai karena kita ngikutin grid yang udah disediakan petanya, dan kebetulan ini petanya juga peta berasal dari project saya, jadi setidaknya dia pasti mirip banget lah ya dengan XYZ tiles yang saya gunakan, seperti itu. Oke, kita juga bisa nge-save titik-titik georeferensi kita. Misalnya kita ingin melakukan georeferensi pada gambar yang sama, ukuran yang sama, tapi datanya beda. Misalnya kita punya ini kan untuk bencana rob, mungkin kita punya juga yang bencana abrasi, ingin kita georeferensi juga dengan layout yang sama, ukurannya sama-sama A1. Kita tinggal save GCP points-nya. Misalnya di sini adalah GCP A1 peta. Misalnya kita punya peta lain, kita tinggal bisa load. Mungkin akan dijelaskan di peta-peta selanjutnya ya. Ini ya udah bisa kita save aja. Terus kita akan menggeoreferensi peta yang kedua, yaitu peta yang tidak memiliki titik-titik atau tidak memiliki grid ya. Jadi ini adalah peta yang berasal dari jurnal Unisula ya. Oke, di sini kita akan melakukan georeferensi. Diketahui bahwa di sini ada gridnya ya, cuman dia nggak ada titik-titik pertemuan antar gridnya. Jadi kita bisa melakukan georeferensi cara yang kedua. Kita input dulu, kita open raster. Nah, georeferensi yang kedua adalah kita tidak harus memasukkan angka-angka gridnya, tapi kita bisa menggunakan ngepick dari kanvasnya. Jadi untuk ngepick dari kanvas sebenarnya kita bisa mencari titik-titik yang detail, yang spesifik, yang tidak mungkin berubah setiap tahunnya. Contohnya ini kita bisa ngambil yang di ujung ini ya, karena dia lumayan unik. Lalu kita klik yang from map canvas gitu. Di sini saya akan nambahin yang save filenya yang dari ini. Tadi kan kita ada di Desa Bedono yang kita milihnya ujung gitu ya. Nih, kita ulang ya. Jadi kita milih si ujungnya Desa Bedono ini. Bentuknya persis ya, mirip ya. Jadi kita tinggal klik. Lalu kita from map canvas, lalu kita pilih yang ujung ini. Kita oke. Kita juga bisa pilih yang kedua, mungkin ini di perbatasan Desa Bedono dengan desa sebelahnya. Kita pilih yang ujungnya, terus kita from map canvas, kita klik lagi. Oke. Udah 2 titik ya. Terus yang ketiga adalah mungkin ujung yang sini ya, karena dia juga masih sama, karena ini kan dia nggak akan berubah karena itu batas wilayah. Jadi kita bisa pilih lagi yang di sini. Kita klik oke, dan kita belum kasih nama output, sama biasanya belakangnya ada underscore modified. Kita start, maka dia otomatis akan tergeoreferensi. Cara ngelihatnya gimana? Oke, ini si Desa Bedono doang ya, jadi petanya ini ada di Desa Bedono doang.
Jadi ketika kita taruh di bawahnya garis desa, dia otomatis akan kayak, mungkin ini agak miring sedikit karena georeferensi membutuhkan yang detail ya, yang sebelah kanannya. Cuman di sebelah kiri tadi karena kita banyak titiknya di sebelah kiri, jadi otomatis dia akan lebih rapi yang di sebelah kiri gitu. Jadi ketika kita punya data ini udah tergeoreferensi, kita tinggal bisa langsung digit ya kan. Misalnya ini kita dia kan peta ketinggian roof, jadi tinggal kita digit dari sini, terus sini, yang mana yang ketinggiannya 30 cm, yang mana yang 10 cm, mana yang 0 cm, mana yang 45 cm. Secara langsung karena dia udah tergeoreferensi. Mau kalian geser-geser dia akan tetap aman. Dan kalau dilihat dari jauh juga dia bagus ya. Maksudnya sangat pas gitu. Itu georeferensi yang kedua, gambar yang tidak memiliki grid yang jelas ya. Jadi kita bisa titik-titikin from map canvas. Nah, cara ini juga bisa kita gunakan untuk ngambil data-data time series. Misalnya teman-teman ingin tutupan lahan time series, atau misalnya kalau tadi kan di pesisir perubahan garis pantai secara time series gitu. Contohnya misalnya ini Sayung Demak, kita cari ya. Karena di Google Earth Pro dia menyediakan citra beresolusi tinggi, dan juga kita bisa time series, dan juga bisa langsung kita ekspor secara langsung ya. Kita nggak usah buka website USGS dan sebagainya. Oke, ini contohnya saya pengen di Desa Seriwulan ya. Nah, kalau ngambil data citra di Google Earth, misalnya kalian pengen extendnya segini, yaudah jangan bergerak, segini terus aja. Karena nanti akan saya jelaskan ya contohnya ya, kenapa enggak. Ini kaitannya sama yang GCP point tadi, karena ketika kita udah nge-georeferensi satu gambar, terus kita nggak bergerak, kita bisa langsung nge-georeferensi gambar berikutnya dan gambar berikutnya tanpa harus nitik-nitikin lagi. Contohnya misalnya kita kan pengen time series dari 2022, 2023, 2024. Nah, ketika kita udah nge-georeferensi salah satu tahunnya, misalnya tahun 2024, maka gambar tahun 2023 dan 2022 bisa langsung kita masukin GCP poinnya aja yang udah kita save. Kita nggak perlu nitik-nitikin lagi. Jadi coba kita langsung praktek aja ya. Ini untuk melihat data time series kita bisa klik yang gambar jam ini ya, show historical imagery. Ini tahun 2024 bulan 7 Juli ya, jadi baru citranya. Kita bisa langsung export image. Kita cari yang save image ini. Untuk resolusinya disesuaikan kebutuhan teman-teman. Dia bisa sampai maksimal itu 8K ya, 8K. Mungkin di sini kita yang 4K aja. Map optionnya di sini bisa kita hapus semua supaya gambarnya lebih clean. Kita save. Kita taruh di georeferensi ini 2024. Oke. Kita tunggu aja, biasanya agak cukup memakan waktu tergantung internet teman-teman masing-masing ya. Jadi ini gambarnya lagi di save. Oke. Kita lakukan juga yang untuk 2023 dan 2022 ya. Jadi kita tinggal mundurin. Oke, ini udah nggak agak nge-lag ya, sorry barusan. Nah, kita pengen 2023 ya. Kita ambil gambar yang paling bagus. Oke, ini ya. Jangan sampai bergerak extendnya. Jadi kan extend yang sebelumnya kayak gini. Kita tetepin, jadi jangan sampai digeser-geser atau kegoyang ya. Jadi kalau bisa pasin. Jadi 2023 kita save. Oke. Begitu juga yang 2022 ya, kita save. 2022 kita save. Tungguin aja. Oke, di sini kita udah punya yang 2022, 2023, 2024 ya. Jadi kita bisa langsung import di aplikasi QGIS. Sama kayak tadi kita georeferensi. Oke. File, open raster. Kita pilih yang 2024 ya contohnya. Oke. Jadi metodenya sama seperti sebelumnya. Kita yang pick from map canvas. Jadi kita bisa nyalain XYZ tiles untuk lihat gambar-gambar yang ingin kita georeferensi seperti itu. Untuk georeferensi menggunakan titik ini, kalau bisa gunakan gambar-gambar yang tidak mungkin berubah ya. Contohnya misalnya atap pabrik ataupun atap rumah gitu. Jangan kita pakai garis pantai, karena garis pantai kan dia pasti berubah ya. Per berapa bulan juga dia akan berubah gitu. Jadi kita bisa menggunakan yang statis lah. Contohnya ini atap pabrik ini. Ini atap pabrik ini masih sama ya. Pabrik yang ini ya. Dia sama. Jadi tinggal kita klik ujung-ujungnya kalau bisa. Jadi karena kan kalau ujung tuh yang paling kelihatannya ujung. Kita pick from map canvas. Kita klik ini, oke. Di sini bebas ya berapa titiknya, mungkin saya tambah lagi sampai 3 ya. Oke, ini contoh yang kedua ya, ujung pabrik ini. Oke, lalu kita pilih yang ketiga. Oke,
ujung publik ini ya. Oke, udah kita langsung start aja. Di sini sama 2024 terus underscore modified, kita langsung start dan kita bisa langsung save GCP poinnya. Jadi GCP Earth kita bisa save. Jadi karena kita udah save ini kan yang 2024, kita penraster aja langsung yang 2023. Kita nggak usah nitik-nitikin lagi, kita langsung aja load GCP point yang GCP Earth. Kita start, kita start. Oke, begitu juga yang 2022. Jadi 2022 ini kita langsung load aja GCP Earth. Kita start dan ya dia langsung udah berurutan. Jadi teman-teman ini udah bisa langsung lihat ya bahwa dia nempel dengan pas ya, begitu bisa ngeliat dari jalannya atau apa. Dan teman-teman udah punya data time series 2022, 2023, 2024 tanpa harus download buka website USGS atau download citranya satu-satu, kita composite band. Terus ya mungkin kalau Landsat dia resolusinya kurang bagus ya, sedangkan ini kita udah bisa langsung dapat resolusi yang lumayan bagus dari Google Earth Pro karena tadi kita zoomnya lumayan deket ya. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan analisis perubahan garis pantainya, misalnya di 2022 masih sampai sini, 2023 oh ini dataran yang itu berkurang, 2024 oh muncul lagi gitu. Nah, atau mungkin ini ada muncul dataran baru akibat adanya abrasi atau apa dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung analisa, atau perubahan penggunaan lahannya teman-teman bisa juga langsung di digit aja gitu. Dan yang terakhir, peta yang terakhirnya adalah peta yang gepeng ya. Jadi contohnya ini petanya agak gepeng ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan aplikasi pengolah gambar. Contohnya di sini kita akan menggunakan Photoshop. Dan juga kita membutuhkan layout dari peta yang gridnya jelas kurang lebih. Jadi contohnya saya akan menggunakan peta yang pertama karena dia kan gridnya jelas ya. Jadi kita akan tempelin dan kita akan pas-pasin sesuai dengan gambarnya. Jadi di Photoshop kan kita punya kebebasan untuk nempelin, geser kanan kiri, terus kita stretch sampai dia ukurannya kira-kira pas lah seperti itu. Jadi kita buka dulu Photoshopnya, kita tutup yang lain ya supaya nggak lag. Oke, kita masukin aja ke Photoshop si gambarnya ini. Oke, dia gambarnya agak pecah ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang udah familiar dengan Photoshop bisa langsung naruh aja ya, kayak kita pas-pasin nih. Biasanya gambar yang paling kelihatan adalah gambar dari batas wilayah. Jadi mungkin transparansiin 50%, terus kita bisa kayak gini ya, kayak gini. Jadi kita masking si wilayah studi kita. Oke, kita masking. Nah, jadi dia akan ada di sebelah sininya doang gitu. Oke, mungkin bisa dipas-pasin, teman-teman bisa take your time untuk ngepas-pasin kira-kira mana. Oke, setelah dipas-pasin kurang lebih petanya hasilnya kayak gini ya, udah ditempel dan dipas-pasin. Jadi kita ngambil yang garis yang di sini itu karena mungkin juga kan data save file yang digunakan agak berbeda. Mungkin secara ilmiah ini kurang akurat dan juga kurang detail ya. Cuman misalnya teman-teman ingin menggunakan datanya kurang lebih ya secara makro kayak gini, ya udah oke lah. Misalnya jadi ini teman-teman bisa langsung digit ya. Kayak ini yang merah, udah kelihatan lah kurang lebih. Nah, kita bisa langsung masuk ke aplikasi QGIS-nya. Lalu kita buka lagi yang layer georeferencer dan open raster ya. Itu yang bencana ini udah kita buka.
karena tadi kita menggunakan layout dari si A1 ROP ya, yang peta pertama kita, udah kita save juga GCP poinnya. Jadi kita nggak langsung lama, kita langsung load aja GCP A1 peta ini ya. Jadi dia udah ada titik-titiknya, tinggal kita start terus ya, start, dan dia udah tergeoreferensi dengan baik seperti itu. Jadi ini dia udah tergeoreferensi dengan baik ya, udah pas ya. Jadi ini teman-teman bisa langsung digit secara manual mungkin, atau pakai alat yang AI sekarang yang lagi populer juga untuk digitasi peta, dan udah teman-teman bisa langsung langsung menggunakan data spasial yang tersedia dari peta itu, dari 4 peta itu ya, yang tadi ada peta yang lengkap, terus peta yang kurang lengkap, peta dari Google Earth yang buat time series, dan peta yang rasionya agak gepeng lah ya. Jadi udah selesai, segitu aja videonya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Like kalau kalian suka, share juga kalau bermanfaat. Teman-teman juga boleh komen jika mau request next mau bikin video apa. Sekian.